Filosofi 1-0 membawa Inter Milan raih 3 poin di kandang Young Boys. Inter Milan sukses menuntaskan misi mereka untuk mengamankan 3 poin usai membekuk Young Boys dengan skor tipis 1-0 pada matchday ketiga League Phase Liga Champions 2024 hingga 2025 di Stadion Wangdorf, Kamis, 24 Oktober 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, Marcus Thuram menjadi pahlawan kemenangan Nerazzurri atas Young Boys berkat gol telatnya di masa injury time. Tanpa diperkuat sejumlah pemain bintang, armada Simone Inzaghi benar-benar berjuang keras untuk mengalahkan Young Boys di lapangan sintetis. Bahkan, Nerazzurri sempat keteran di awal babak pertama. Inter mendapat peluang mencetak gol melalui penalti Marko Arnautovic. Namun sayangnya, Arnautovic gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo, lantaran sepakannya berhasil ditepis oleh kiper Young Boys. Beruntung, Thuram akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan Inter di menit 90+3. Hasil ini membuat Nerazzurri belum terkalahkan di League Phase Liga Champions. Dengan mengoleksi 7 poin dari hasil 2 kemenangan dan sekali hasil imbang, Inter kini naik ke posisi 7 klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Young Boys terpuruk ke posisi 35. Barella dinobatkan sebagai pemain terbaik saat Inter Milan kalahkan Young Boys. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella dinobatkan sebagai pemain terbaik, MVP, melawan Young Boys pada matchday ketiga League Phase Liga Champions 2024 hingga 2025 di Stadion Wangdorf, Kamis, 24 Oktober 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, Barella dinilai berperan besar membantu Inter Milan mengalahkan Young Boys dengan skor 1-0. Sebagaimana dilansir Internews, panel teknis UEFA menggambarkan peran besar Barella di laga ini sebagai berikut. Dia selalu solid, konsisten menemukan posisi yang sangat bagus di lapangan antara bertahan dan menyerang. Dia selalu mendominasi dalam duel dan merupakan pemimpin yang baik di lapangan dengan umpan-umpan yang tepat. Setelah menerima penghargaan tersebut, Barella langsung menggelar sesi wawancara dengan Inter TV, memberikan pendapatnya tentang jalannya laga. Kami tidak memaksimalkan peluang, dan kepercayaan diri mereka meningkat, ujar Barella. Namun, pada akhirnya kami meraih kemenangan penting melawan tim yang sedang dalam kondisi bagus. Tidak pernah ada pertandingan yang mudah di Liga Champions, dan ketika pertandingan menjadi rumit, sulit untuk kembali ke jalur yang benar. Namun, kami berhasil melakukannya dan merasa senang. Kami tahu akan sulit bermain di lapangan ini, lapangan sintetis, yang lebih sering digunakan Young Boys daripada kami. Jadi, kemenangan ini sangat penting. Saya pikir kami pantas mendapatkan 3 poin. Terakhir, mengenai kegagalan Arnautovic mengeksekusi penalti, Barella mengatakan, begitulah sepak bola. Anda bisa saja gagal mengeksekusi penalti, tetapi kami tetap fokus dan menciptakan lebih banyak peluang. Sekarang, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya. Carlos Augusto menambah daftar panjang cedera Inter. Skuad Inter Milan kembali dihantam badai cedera. Kali ini giliran Carlos Augusto yang terkapar saat Nerazzurri menang melawan Young Boys. Inter berhasil mengalahkan Young Boys dengan skor 1-0 pada matchday ketiga League Phase Liga Champions 2024 hingga 2025 di Stadion Wangdorf, Kamis, 24 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, kemenangan itu memakan korban. Bek sayap kiri Inter, Augusto mengalami cedera dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Brasil itu terpaksa diganti pada awal babak kedua oleh Di Marco. Sebagaimana dilansir Internews, Augusto menambah daftar pemain Nerazzurri yang sebelumnya sudah mengalami cedera, termasuk Calhanoglu, Acerbi, dan Aslani. Mantan bek sayap Monza itu bakal menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah masalahnya. Berdasarkan penilaian awal, ia saat ini mengalami ketidaknyamanan pada fleksor paha kiri. Dilihat dari kondisinya, ia kemungkinan besar tidak akan tersedia di skuad Inter di laga berikutnya melawan Juventus. Hal ini terjadi di tengah jadwal pertandingan yang sangat padat bagi Nerazzurri, yang akan menghadapi Juventus dalam derby di Italia Serie A pada Minggu malam. Dengan absennya Augusto, Inzaghi masih bisa mengandalkan jasa Di Marco, yang tampil mengesankan sebagai pemain pengganti melawan Young Boys. Di Marco menyumbang assist atas gol yang dicetak Marcus Thuram di masa injury time. Cedera, Douglas Luiz diragukan tampil bela Juventus lawan Inter Milan. Gelandang Juventus, Douglas Luiz dikabarkan mengalami cedera otot menjelang laga berat melawan Inter Milan di laga lanjutan Serie A. Menurut Sky Sport, seperti dilansir Internews, bahwa gelandang asal Brasil tersebut kembali mengalami cedera saat melakukan sesi pemanasan jelang kick-off pertandingan Liga Champions melawan Stuttgart, Rabu, 23 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Siaran langsung olahraga online. Seperti diketahui, Juventus berambisi untuk memboyong Douglas Luiz dari Aston Villa pada musim panas tahun ini. Selain menggelontorkan 50 juta euro ke rekening Villa, Bianconeri juga mengirim 2 pemain muda berbakat mereka ke klub Liga Primer tersebut sebagai bagian dari kesepakatan. Direktur klub,
Cristiano Giuntoli menggunakan Enzo Barrenechea dan Samuel Iling Junior sebagai mitra untuk mempermanis kesepakatan Douglas Luiz. Namun, kepindahan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Pasalnya, Douglas Luiz tiba di Turin dalam kondisi cedera. Meski bisa pulih dan tampil sejauh musim ini di Serie A, pemain berusia 26 tahun itu harus berjuang dengan kurangnya kebugaran dan masalah fisik yang berulang. Dan kini, ia terpaksa absen saat Juve menjamu Stuttgart pada matchday 3. League Phase Liga Champions 2024-2025. Mantan bintang Villa itu mengalami cedera saat melakukan sesi pemanasan, membuat bos baru Bianconeri, Thiago Motta kembali pusing. Oleh karena itu, masalah tersebut menjadi rumit bagi Juve menjelang duel derby di Italia melawan Inter di Stadio Giuseppe Meazza pada Senin mendatang. Simone Inzaghi sepakat gantikan Erik ten Hag di Manchester United. Simone Inzaghi dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Manchester United mulai musim depan. Pelatih yang dinilai jenius ini akan menggantikan Erik ten Hag di ruang ganti Old Trafford akhir musim ini. Inzaghi kabarnya sudah disodori kontrak selama 3 tahun. Manajer asal Italia itu, yang diduga telah bertemu dengan para petinggi MU juga telah ditawari anggaran yang hampir tak terbatas untuk merombak skuad setan merah musim panas mendatang. Ten Hag sendiri terhindar dari pemecatan setelah MU meraih kemenangan 2-1 atas Brentford pada Sabtu lalu. Sebelumnya, dia terancam didepak setelah menjalani serangkaian hasil buruk di Liga Inggris. Gol dari Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund menjadi pembeda bagi setan merah, yang kini akan menghadapi reuni dengan Jose Mourinho saat mereka menghadapi Fenerbahce di Liga Eropa pada Kamis malam. Di sisi lain, masa depan Inzaghi kini bisa jadi jauh dari Inter Milan dan Serie A, meski telah menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun dengan klub Italia tersebut pada Juli 2023. Terkesan dengan gaya bermainnya yang modern dan penuh tujuan, para petinggi MU dilaporkan telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun kepada mantan pelatih Lazio tersebut, yang akan bergabung dengan klub tersebut untuk musim 2024-25. Disebut pelatih, jenius, Inzaghi telah menikmati kesuksesan yang mengesankan dalam 3 tahun pertamanya di Inter. Mengangkat gelar Serie A musim lalu dan mencapai final Liga Champions pada tahun 2023, Nerazzurri asuhan Inzaghi saat ini berada di posisi kedua di Serie A musim ini, terpaut 2 poin dari pemuncak klasemen Napoli, yang dilatih oleh mantan bos Chelsea Antonio Conte. AC Milan berambisi datangkan Giacomo Raspadori di bulan Januari. Giacomo Raspadori, striker Napoli yang kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah asuhan Antonio Conte, bisa meninggalkan klub lebih cepat dari yang diperkirakan. AC Milan menjadi salah satu klub yang mengincar pemain berusia 24 tahun itu, seperti yang diungkapkan oleh laporan terbaru. Meskipun telah mendatangkan Alvaro Morata dan Tammy Abraham pada musim panas lalu, serta memperpanjang kontrak Luka Jovic, AC Milan sedang bersiap merencanakan masa depan di lini depan. Hal ini dipicu oleh situasi Abraham yang masih berstatus pemain pinjaman. Jika AC Milan ingin mempermanenkannya, mereka harus membuka kembali negosiasi dengan AS Roma. Namun, hingga kini, penampilan Abraham belum memberikan alasan kuat bagi Rossoneri untuk segera mempermanenkan statusnya. Sementara itu, kontrak Luka Jovic akan habis pada Juni mendatang, dan posisinya saat ini tampak dibekukan. Hal ini semakin memaksa Milan untuk mencari opsi penyerang baru guna memperkuat tim mereka. Menurut laporan dari La Repubblica, Giacomo Raspadori bisa menjadi opsi bagi Milan di bursa transfer musim dingin. Striker Napoli tersebut diminati oleh beberapa klub, termasuk Atalanta. Pada bulan Agustus lalu, Atalanta gagal mencapai kesepakatan dengan Napoli, meskipun ada upaya kuat dari pelatih Gian Piero Gasperini. Raspadori dianggap sebagai target potensial oleh Rossoneri, yang sedang mencari penyerang kedua yang mampu bekerja sama dengan Alvaro Morata di lini serang. Namun, Napoli dikabarkan meminta harga sebesar 30 juta euro untuk melepas sang pemain sebelum akhir musim. Raspadori sendiri kemungkinan besar akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Napoli demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Dengan ambisi meningkatkan peluangnya di tim nasional Italia, kepindahan pada Januari bisa menjadi solusi ideal.